Oke, oke. Udah kelihatan kan? Oke, halo semuanya. Udah kelihatan kan ini saya screen-nya? Oke, udah. Oke, karena aku pakai dua device, mungkin muka aku kelihatannya dari samping ya. Aku matiin aja deh. Oke, aku mau kenalan dulu dong buat teman-teman semuanya. Eh, oke, greeting dulu ya. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya nih? Boleh dong dijawab. Oke, baik. Oke. Oke, mungkin ini kan Zoom. Karena di Zoom kita juga belum pernah. Di Zoom aku mau kenalan nih karena terakhir kali buka kelas kebanyakan di Discord semuanya untuk utul UGM-nya. Oke, aku mau kenalan dulu, nama aku Rap Marsekal. Aku biasa dipanggil Marsekal atau Ekal. Aku di sini sebagai tutor sejarah di Bersinar Project. Untuk kesempatan kali ini, aku bakal bahas soal utul UGM sejarah 2019. Soalnya udah aku kirim di grup tadi ya teman-teman. Oke, mungkin gitu aja sih. Oke, sebelum masuk ke kelas, aku mau dong teman-teman kenalin diri. Aku mau pilih nanti acak gitu. Teman-teman kenalin diri, nanti sebutin nama teman-teman, terus panggilannya apa. Terus teman-teman sebutin juga dong di UGM mau ambil jurusan apa, jurusan impiannya gitu. Oke, gitu sih. Biar lebih deket gitu. Oke, halo Rai. Apa gue ikut di sini Rai? Oke, mau kenalan sama Sosum Yayas dong. Boleh on mic dong. Perkenalin nama kamu, nama panggilan sama jurusan impian kamu dong di UGM. Ayo Yayas. Halo Kak. Oke, halo. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Oke, boleh dong perkenalan langsung aja. Okay. Nama aku Laras Satya Herunisa dari Bandung. Dipanggilnya Yayas. Jurusan di UGM yang diinginin di psikologi UGM. Oke, amin. Nanti semoga bisa ya. Oke, makasih Yayas. Oke, aku mau dong satu lagi. Siapa ya? Sosum Yudi dong, boleh perkenalan. Kayak Yayas tadi, nama panggilan sama jurusan impian di UGM. Silakan Sosum Yudi. Oke, Sosum Yudi, boleh dong perkenalan dong. Oke, oke tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Oke deh, kelihatannya masih malu-malu. Oke ya udah deh, daripada basa-basi lama-lama, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan soal UTUL UGM 2019 dari Wangsit nih. Oke, nomor 1 ya teman-teman, kita langsung masuk aja. Aku bacain soalnya, teman-teman boleh jawab nanti di kolom chat atau on mic langsung boleh. Oke, nomor 1 nih, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan politik luar negeri bebas aktif diterjemahkan ke dalam doktrin politik luar negeri, yaitu A. Poros Jakarta Peking, B. Million Friend Zero Enemy, atau C. Poros Maritim Dunia, D. Netralisme aktif, atau yang E. Non-blok nih. Oke, B, oke. Oke, jadi jawaban yang benar. Oke, ini nanti kode kelasnya ya, tadi lupa. Nanti diisi. Oke, jadi jawaban yang benar itu yang B ya, teman-teman. Benar. Kebijakannya politik luar negerinya waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu namanya A Million Friends Zero Enemy. Sebenarnya ada yang sebut juga itu Thousand Friends Zero Enemy, tapi Pak SBY lebih suka nyebutnya itu A Million Friends Zero Enemy. Jadi gini, kebijakannya itu sebuah kebijakan politik luar negeri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana kebijakan ini berarti Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin kerjasama ke segala penjuru serta prinsip tanpa musuh ini penting untuk
menjadi penekanan netralitas sikap Indonesia di tengah pusaran gejolak polaritas yang semakin kompleks. Nah, ini intinya sih karena sekarang ini kan kerjasama internasional itu sebenarnya kompleks, ada yang Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya dan Cina dengan negara-negara sekutunya gitu. Nah, Pak SBY itu waktu kala itu nggak mau gitu. Pokoknya Indonesia kalau bisa kerjasama sama negara yang mau. Kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya silakan. Nah, pernyataan ini dikuatin nih sama Pak SBY ini. Ini mengalir sebenarnya dari prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Jadi kan bebas aktif kan teman-teman tahu sendiri kan. Nah, tapi ya itu tadi di Pak SBY ini lebih ditekanin lagi yang namanya a million friends, zero enemy. Jadi jawaban nomor 1 itu yang B ya teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan nih? Boleh banget langsung nih. On mic boleh, chat boleh. Sambil. Oke, kau kurang teriak sedikit. Oke deh. Ini suaranya kecilin nggak sih? Aku ngomongnya kekecilan nggak? Kau boleh jabarin penjelasan option lainnya. Oke, boleh deh. Oke, boleh. Oke, poros Jakarta Peking. Poros Jakarta Peking itu kebijakan politik luar negeri waktu Presiden Soekarno. Di mana kan waktu demokrasi terpimpin itu politik luar negeri Indonesia itu lebih condongnya nanti ke blok timur dengan ditandanya ada poros Jakarta Peking Pyongyang. Oke, selanjutnya poros maritim dunia. Ini kebijakannya politik luar negeri presiden yang sekarang ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Selanjutnya netralisme aktif, ini kan juga masuk ke politik bebas aktif ya teman-teman. Kalau yang non-blok ini dulu tuh waktu Indonesia di demokrasi liberal, di mana waktu perang dingin kan ada blok barat, ada blok timur. Tapi Indonesia nggak masuk ke blok manapun gitu. Udah jelas belum, Sosumrara? Jelas kah? Gitu dong, jelas. Oke, sudah Kak, terima kasih. Oke, lanjut ya. Karena nggak ada pertanyaan lagi. Ke nomor 2 nih. Untuk mengatasi banjir yang sering menggenangi permukiman masyarakat Cina kuno, permukiman masyarakat Cina kuno. Nah, masyarakat Cina kuno itu membangun apa? Apakah yang A, B, C, D? Oke, ada yang C, ada yang D nih. Oke, aku mau dong suaranya kenapa pilih C. Yaya boleh dong, Yayas. Kenapa pilih C? Lo Yayas, boleh dong kasih suaranya. Nanti aja kita kali ini. Kini nggak ada yang mau kasih suara nih, kenapa pilih itu alasannya. Aku, Kak. Oke, silahkan. Tadi kan aku baca kalau katanya pas zaman Cina kuno itu kan awalnya pada masa pemerintahan Yao, Sungai Kuning itu kan banjir besar. Terus Yao menyuruh Gun itu nama orang siapa tadi aku lupa, yang untuk mengatasi banjir. Gun ini kemudian membangun bendungan, tapi ternyata gagal. Jadi banjir ini tetap ada itu loh. Terus kemudian pada masa pemerintahan pemimpin setelah Yao, pada masa pemerintahan Shun ini membunuh Gun, kemudian menyuruh anak Gun, yaitu Yu, untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Terus Yu kemudian membuat drainase atau saluran air agar air tadi dapat mengalir ke laut. Tadi kalau aku baca gitu, Kak. Makasih. Maaf kalau salah. Oke, makasih Pratiwi suaranya. Oke, jadi Pratiwi tadi pilihnya yang A karena itu intinya bendungan ya. Tapi kan tadi aku sempat dengerin itu, tapi kan Maaf, nanti maaf. oke. Gimana? Tadi aku milih ya. Oh, yang Maaf C. tadi aku milih yang iya. Oke, yang drainase air hujan itu ya. Tapi kalau menurut aku kemarin tuh aku baca. Oke, jadi aku langsung jawabannya aja ya. Jadi kalau menurut aku itu kemarin waktu nyari itu jawabannya yang lebih ke D. Jadi gini, Sungai Kuning itu emang membawa berkah sekaligus bencana bagi masyarakat Cina kuno. Sampai sekarang pun juga masih gitu. Berkahnya kan itu Sungai Kuning kan terkenal dengan lumpurnya yang sangat subur. Nah,
waktu itu juga ada bencana besar di Sungai Kuning itu sering banget sih, bener yang kayak kata dibilang Pratiwi tadi. Nah, penanggulangannya itu gimana? Aku dapat itu menurut temuan arkeolog sih dari Saint Louis University, di mana menyatakan itu bahwa para leluhur peradaban Cina itu membangunnya itu tanggul-tanggul untuk mengatasi banjir. Tadi kan Pratiwi juga sebutin kan kayak ada kayak saluran-saluran. Nah, itu lebih ke yang tanggul-tanggul itu sih. Nah, ditambah lagi itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh pemerintah Cina pun ngatasinya juga pakainya tanggul-tanggul gitu buat ngalirin gitu. Cuman tanggul-tanggul yang pernah dibangun di kala masa dinasti kuno itu ternyata jadi bencana juga, di mana itu kan kalau sungai itu deras otomatis bakal menggerus yang namanya tanggul-tanggul itu. Nah, nanti dari sedimentasinya itu makin banyak itu makin Sungai Kuning itu makin besar gitu sih debitnya kalau kemarin aku bacanya. Jadi ini lebih ke yang D sih. Gimana? Apakah ada suara yang lain? Atau mungkin masih bingung? Oke, jadi ini D ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget. Oke, paham ya. Oke, aman. Oke, clear. Oke, makasih. Oke, lanjut nih. Lanjut ke nomor 3. Kebijakan Abdurrahman Wahid nih. Kebijakan Abdurrahman Wahid dalam mengatasi ancaman disintegrasi ditunjukkan dengan yang mana nih? A, B, C, D, E. Oke, C. Oke, C. Oke, yang lain? Oke, C semua nih. Oke, aku mau dong suaranya lagi kayak Pratiwi tadi. Sosum Yusen boleh dong kenapa pilih C? Kayak kasih alasannya gitu. Coba dong. Atau siapa deh, boleh deh. Berani open mic nanti didoain masuk UGM. Amin. Oke. Halo Hikmah. Kak, Oke. Gimana yuk langsung. kalau sepengetahuanku itu waktu Presiden Abdurrahman Wahid itu langkah-langkahnya itu ada yang penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Terus Banser dilibatkan dalam pengamanan Natal, makanya aku tadi pilih C. Terus ada Konghucu diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Terus ada Hari Raya Tahun Baru Imlek dijadikan sebagai libur nasional, sama barongsai boleh boleh tampil di muka umum, makanya aku tadi milih yang C. Oke, makasih Salsa. Iya, ya itu kebijakannya Abdurrahman Wahid semua sih. Oke, aku langsung masuk ya ke pembahasannya. Jadi kalau menurut aku itu benar ya yang C. Itu kan ini bicaranya tentang ancaman disintegrasi kan. Jadi keadaan Indonesia kala itu memang kan pasca Orde Baru itu memang banyak terorisme sih. Banyak aksi-aksi terorisme yang menimbulkan ya ketakutan di masyarakat gitu. Nah, respon Gus Dur terhadap terorisme ini gimana? Nah, terorisme itu kebanyakan mengincarnya gereja-gereja yang sedang merayakan Natal pada kala itu. Oleh karena itu, Gus Dur itu sebagai presiden meminta bantuan dari NU, terlebihnya dari Banser NU untuk menjaga gereja-gereja saat melakukan ibadah. Nah, ini ada peristiwa penting juga di mana ada gugurnya Banser NU, namanya itu Rianto. Dia itu waktu itu mengamankan gereja di Mojokerto, tapi pada saat perayaan Natal dilaksanakan, almarhum itu nemuin kayak tas gitu, tas yang misteri, ternyata itu isinya bom. Nah, dia itu lari keluar buat membuang bomnya itu, tapi naasnya almarhum juga meninggal pada kala itu juga. Jadi ini yang benar jawabannya yang C. Benar kata Salsa tadi. Oke, ada yang mau ditanyain nih? Apakah aman? Clear? Oke, clear ya. Oke, Hikmah clear. Yang lain gimana nih? Masa Hikmah doang? Nah, ya, benar kata Rai. Pak Abdurrahman Wahid itu bapak pluralisme karena tadi yang disebutin Hikmah juga kan Bapak Abdurrahman Wahid itu mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia yang keenam ya. Terus ada yang namanya kebijakan buat orang-orang etnis Tionghoa buat ya bolehlah kalian melaksanakan ibadah dan hari rayanya pun juga diakui
beda sama waktu Orde Baru, di mana dulu sangat dilarang sih. Ya benar-benar. Thank you, Rai. Kalau E itu gimana? Oke, mewacanakan dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini kontroversialnya Abdurrahman Wahid sih. Kala itu emang ada rencana buat dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel. Cuma nanti itu ditolak sama DPR kalau setahu aku. Dan nanti banyak masyarakat yang juga menolaknya. Gitu sih. Gimana? Apakah udah menjawab? Oke, aman ya. Oke, lanjut nih. Nomor 4. Oke, nomor 4 nih aku kurang opsi yang E ya. Oke, sorry. Oke, alasan utama Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah yang mana nih, teman-teman? Apakah A, B, C, D, E? Ntar E-nya apa nih? Oke, pada jawab apa nih? Oke, pada jawab C semua. Oke. Apakah ada yang mau bersuara dulu nih buat ini? Apa pilih C gitu? Boleh banget. Keluarin suara dulu, opini dulu. Oke. Oke, karena nggak ada, langsung aja ya. Oke, jadi yang benar itu yang D ya, teman-teman. Salah. Iya, benar yang C. Sorry, salah tulis opsinya. Nanti aku koreksi. Ya, benar yang C. Oke, latar belakangnya keluarnya dekret presiden itu benar karena Badan Konstituante itu gagal dalam melaksanakan tugasnya. Di mana Presiden Soekarno itu meminta Badan Konstituante itu buat yang namanya bikin undang-undang baru. Cuman akhirnya Badan Konstituante ini nggak bisa melaksanain tugas dari Presiden Soekarno. Akhirnya kegagalannya itu disebabkan karena kelompok-kelompok dalam konstituante sendiri itu hanya mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Seperti di demokrasi liberal kan juga gitu, banyak kabinet jatuh bangun. Ini Badan Konstituante juga gitu. Nah, respon Soekarno terhadap Badan Konstituante yang gagal bikin undang-undang baru itu akhirnya keluarin tuh namanya Dekret 5 Juli 1959 atau Dekret Presiden, di mana isinya pembubaran Badan Konstituante. Terus UUD 1950 itu udah nggak berlaku lagi dan kembali kepada UUD 1945. Selanjutnya ada pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Jadi benar-benar ini C. Oke, nanti aku koreksi deh. Oke, gimana nih? Apakah clear? Oke, paham Kak. Oke, jelas. Oke ya, oke lanjut ya. Oke, lanjut nih. Oke, bentar. Kok nggak enak bacanya. Nah, kayak gini nih. Oke, soal nomor 5. Faktor yang mendorong Indonesia mencari dukungan internasional terhadap proklamasi kemerdekaannya ada karena yang mana nih? A, B, C, D, E. Boleh dong kasih alasannya juga. Oke, pada pilih B. Boleh dong apa nih kenapa pilih B? Kalau aku tunjuk nih. Hikmah boleh dong kenapa pilih B? Ayo Hikmah. Loh Kak, dengar gak? Dengar. Gimana? Wah, aku pilih B itu karena aku baca dari opsinya yang pilihannya ya Kak ya, boleh nggak? Boleh. Oke, yang A kan untuk memperkuat Jepang dalam membantu Indonesia menghadapi Belanda. Nah, padahal kan Jepang ini kan udah menyerahkan oleh sekutu. Jadi kayak sama Belanda itu kayak musuhan kan nggak mungkin gitu. Terus yang C, Indonesia ingin mengumpulkan bantuan militer untuk melawan Belanda. Ini tuh kayak gimana ya? Menurutku tuh kurang tepat gitu loh Kak, karena Indonesia tuh nggak butuh kayak bantuan militer dulu, dia tuh kayak butuh kayak dukungan dari kayak bangsa internasional gitu loh Kak. Contohnya dari kayak India, Australia, Mesir dan lain-lainnya. Pengakuan secara de jure gitu kan, bukan. Oke, ya. Oke, boleh lanjut gimana?
Yang D, Indonesia takut terhadap kekuatan militer Belanda yang lebih kuat. Justru Indonesia tuh berani banget sama kayak Belanda, kayak menentang gitu. Contohnya terjadi kayak perlawanan-perlawanan seperti kayak di Surabaya, kayak di Bandung, terus kayak di Ambarawa dan lain sebagainya. Terus yang E, Jepang ingin menjajah kembali Indonesia bersama dengan Belanda. Ini nggak masuk akal karena Jepang kan udah menyerah sama sekutu waktu itu. Sehingga jawaban yang tepat aku pilih yang B gitu, Kak. Terima kasih. Oke, keren-keren. Oke, makasih Hikmah. Oke, langsung aja ya. Jadi jawabannya itu ya sama kayak jawabannya Hikmah. Eh, yang B. Oke, jadi tuh waktu itu tuh gini, respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu gimana? Nah, kalau Indonesia merdeka atau Hindia Belanda merdeka, itu artinya kan negara koloninya Belanda itu kan lepas satu. Nah, Belanda itu sangat nolak dengan ini, dengan bilang gini, Indonesia merdeka itu karena Indonesia merdeka hasil pemberian Dai Nippon, sehingga dianggap tidak sah karena Dai Nippon itu sebenarnya udah nyerah kepada pihak sekutu, sehingga harusnya negara-negara jajahannya Dai Nippon itu dikembaliin kepada sekutu yang sebelumnya menguasai di situ, yang dimana artinya berarti itu Belanda. Nah, respon Indonesia terhadap pernyataannya Belanda nih gimana nih? Indonesia menggunakan pendekatan baik pendekatan militer maupun yang diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pendekatan diplomasi ini membuat banyak pihak akhirnya bersimpati dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana banyak ada pihak-pihak yang mengakui keberadaan kemerdekaan Indonesia. Seperti tadi yang dibilang sama Hikmah juga, ada Mesir, India, dan Australia. Oke, jadi ini jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman, benar. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Dai Nippon itu pemerintahan Jepang ya. Istilah aja, Nippon kan Jepang. Dai Nippon itu pemerintahan militernya Jepang gitu, kekaisarannya Jepang. Waktu itu namanya Dai Nippon. Gitu, jangan dibuat bingung. Jelas kan ya? Oke. Next ya. Oke deh, lanjut nih. Kebijakan nomor 6. Kebijakan pemerintah militer Jepang yang bersifat eksploratif didasarkan pada prinsip-prinsip apa nih? A, B, C, D, E. Yang mana nih? Apakah mobilisasi kontrol, kapasisme kerakyatan, demokrasi dan partisipasi, persatuan dan kekeluargaan, atau yang E, kemanusiaan dan militerisme? Pada jawab apa nih? Oke, bingung. Oke, kayaknya B. Kayaknya B, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang A. Oke deh, boleh dong mau dengerin yang pilihan A nih, sosum inat nih, boleh dong. Open mic kayak Hikmah tadi. Kira juga A. Benar ya, eksploitatif bukan eksploratif. Ini di soal emang dibilangnya eksploratif. Oke, Pak mau menjelaskan GP, sosum GP. Atau inat aja dulu deh, boleh. Sorry. Maaf, aku juga kurang yakin, tapi kayak soalnya militer Jepang itu suka mobilisasi antar daerah gitu, jadi aku mikirnya mobilisasi gitu. Oke, apakah ada yang mau menambahkan dulu nih pernyataannya Inat tadi? Halo Kak. Oke, boleh. Gimana, Salsa? Kalau yang mobilisasi kayaknya pemerintah Jepang kan suka mobilisasi rakyat Indonesia kayak melalui berbagai organisasi gitu, kayak dari militer atau semi militer kayak yang Putra, Senendan. Jadi untuk berbagai kepentingan dimobilisasi ke berbagai daerah gitu. Terus kalau pemerintahan pendudukan Jepang juga melakukan kontrol terhadap organisasi politik dengan melarang berdirinya organisasi politik dan hanya miai yang boleh diperbolehkan gitu Kak. Benar yang boleh berdiri itu miai aja, benar kok. Oke, langsung aja ya. Oke, makasih Inat sama Salsa bantuannya. Oke, jadi yang benar itu ya yang A. Terus tadi benar kata GP, bukan kebijakan eksploitatif tapi eksploratif ya. Nah, ini politiknya itu gimana sih? Yaitu politik pemanfaatan yang secara wenang-wenang atau berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasinya.
hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Nah, waktu kala itu kan Jepang itu kan sedang perang yang namanya Perang Asia Timur Raya melawan Amerika Serikat. Nah, Jepang itu negara yang minim sumber daya bahan mentahnya, terutama minyak bumi buat kebutuhan militernya. Maka Jepang itu nanti kan ngelakuin yang namanya invasi-invasi aneksasi ke daerah-daerah di Asia Pasifik. Nah, salah satunya Indonesia. Nah, di Indonesia semuanya itu penerapannya itu diatur sama pemerintahan militer Jepang. Terus institusi-institusi masa sebelumnya atau masa Hindia Belanda itu dibubarin semua. Yang tersisa itu cuma Miyai aja yang asli dari Hindia Belanda. Terus ada kepentingan bersama intinya itu memenangkan perang terlebih dahulu melawan pihak-pihak sekutu. Nah, ruang gerak individu pun sangat dibatasi kala itu. Nah, ekonomi juga beroperasinya berdasarkan perintah atau komen ekonomi. Nah, jadi itu kita langsung ke opsinya aja. Sebenarnya bisa dicoret-coret salah satu sih, kerakyatan nih, kan di opsi B nih, kan dibilangnya kerakyatan. Pemerintahan militer Jepang itu nggak pernah peduliin nama yang namanya rakyat, dimana ya udah orang gue yang jajah ya suka-suka gue, jadi kerakyatan ini sangat nggak terlalu dipeduliin alias nggak dijunjung tinggi sih. Oke, selanjutnya demokrasi, itu nggak ada. Jepang itu fasisme itu sangat menolak dengan namanya prinsip demokrasi, jadi ini nggak ada juga. Oke, persatuan dan kekeluargaan, ini sebenarnya ini nggak ada juga ya teman-teman. Itu cuman waktu awal-awal dulu aja, waktu 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, katanya Jepang itu saudara tua yang bakal ngebebasin, tapi intinya nanti mereka bakal jajah juga, jadi nggak ada kekeluargaan juga nanti. Oke, kemanusiaan nih jelas salah karena banyak penindasan waktu di pemerintahan militer Jepang. Jadi yang benar itu mobilisasi dan kontrol sih. Oke, ada yang masih bingung kah? Aku sambil buka chat. Yang kontrol itu dibatasi kakak. Kontrolnya itu bukan dibatasi, tapi benar-benar kehidupannya waktu kala itu tuh benar-benar dikontrol sama Jepang. Ya udah, pokoknya harus nurut. Kalau nggak nurut, ya tahu sendiri, ntar nanti dimasukin ke penjara lah, Romusa lah, nanti disiksanya lebih kejam lagi lah, gitu sih. Oke, apakah ada yang mau bertanya nih soal nomor 6 nih? Boleh banget, atau udah paham, clear? Oke, paham. Oke, yang lain gimana? Oke, paham. Oke, next ya. Oke, next nih ke nomor 7. Oke, nomor 7. Pada tahun 1926 sampai dengan 1927, PKI melancarkan pemberontakan terbuka terhadap pemerintah kolonial di Banten dan Sumatera Barat yang menyebabkan pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan represif, yaitu apa nih? Apakah A, B, C, D, E? Oke, Hikmah bilangnya B. Yang lain? Salsa B juga. Oke, yang lain gimana nih? Oke, sambil nunggu yang lain, boleh dong Hikmah atau Salsa jelasin lagi, nggak apa-apa. Open mic aja salah satu. Kenapa pilih B? Aku ya Kak, coba jelasin. Monggo. Oke, aku tuh B karena itu ada kata pemenjaraan, pengasihan, dan aktivis politis radikal. Contohnya tuh kayak Soekarno kalau nggak salah waktu itu kan kayak ditangkap, dibuang kemana gitu kan waktu itu. Sehingga tuh aku jawabanku tuh B Kak. Contohnya kayak PKI itu terus dibubarkan akhirnya dan lain sebagainya gitu Kak aku. Mungkin Salsa bisa bantu. Makasih. Oke, makasih Hikmah. Oke, Salsa kalau mau nambahin boleh banget. Aku tungguin dulu nih sebelum masuk ke pembahasan. Sama sih. Oke, langsung aja. Oke, jadi kalau menurut aku sih, ya B, bener. Kata Hikmah tadi bener. Fun fact,
yang tadi Soekarno dijeblosin ke penjara itu nanti setelahnya sih. Namanya di daerah Bovendigul di Papua. Nah, gimana sih pemberontakan PKI 1926 sampai dengan 1927 ini? Nah, pemberontakan PKI ini sebenarnya terjadinya bukan hanya waktu pasca kemerdekaan Indonesia aja. Kayak PKI Madiun sama PKI 65 itu nggak cuma itu aja. Tapi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dulu tuh pernah ada di mana pemberontakannya itu sebenarnya ada di Jawa dulu, terlebihnya di Jakarta, namun meluas ke wilayah Sumatera, lebih tepatnya di Sawah Lunto. Nah, respon pemerintah kolonial dari PKI yang memberontak ini gimana? Pemerintah kolonial ini sebenarnya udah tahu kalau PKI itu mau memberontak, tapi pemberontakan PKI sehingga pemberontakannya ini nantinya akhirnya bisa diatasi dengan mudah karena udah tercium gitu. Nah, dengan caranya itu dengan mengeluarkan kebijakan represif di mana para pemberontak-pemberontak tadi itu ditangkap terus dilakukan pemenjaraan atau dibunuh atau dibuang. Ini nanti juga sebenarnya ngefek ke organisasi-organisasi yang kala itu sih, sebutannya kan masa radikal seperti nanti PNI, di mana Soekarno nanti juga ditangkap juga, terus PI dan berbagai macam organisasi lainnya sih. Jadi ini yang B ya teman-teman, kebijakan represifnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih terkait nomor ini? Atau masih bingung, boleh banget. Oke, jelas. Oke, Salsa gimana? Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke deh. Oke, lanjut ya. Oke, bentar-bentar. Ini ada yang tanya nih. Kak, itu pemberontak di tahun itu apa cuma PKI aja atau PKI berafiliasi sama organisasi lain? Yang memberontak kala itu cuma Partai Komunis Indonesia aja ya teman-teman. Kalau yang lain itu lebih ke seperti PNI kan Soekarno itu waktu itu sebenarnya lebih ke yang namanya pernyataan-pernyataan gitu, nggak aktivitas militer secara langsung, beda sama PKI gitu sih. Apakah sudah menjawab? Zoom di Gris. Ini sih baca. Oke, udah ya. Oke, lanjut nih ke nomor 8. Penyebab utama Sultan Agung menyerang benteng VOC di Batavia sebanyak 2 kali karena apa nih teman-teman? Apakah yang A, B, C, D? Oke, pada jawab D. Oke, Sosumnat boleh dong kenapa pilih D? Aku belum pernah dengar suaranya nih. Boleh dong open mic. Kenapa pilih yang D menjadi penghalang kerajaan Mataram untuk menguasai seluruh pulau Jawa? Udah. Oke, gimana? Monggo. Yang itu karena emang waktu itu membaca Sultan Agung itu ada misi buat menguasai seluruh pulau Jawa, tapi POC datang terus menulis sana sini, jadinya ya Sultan Agung merasa untuk gitu kayak merasa terancam karena takut misinya keganggu gitu, jadi dia nyerang deh. Oke, sorry ya tadi ke mute. Oke, jadi benar-benar jawabannya yang dimakasih tadi Nat, Sosumnat. Jadi kenalan dulu nih sama Sultan Agung itu siapa. Nah, Sultan Agung itu salah satu raja dari Kesultanan Mataram Islam, bukan kerajaan Mataram kuno ya, hati-hati itu sih. Oke, di mana tuh beliau tuh berhasil membawa Mataram Islam sampai kepada puncak keemasan atau puncak kejayaannya. Nah, di masa ini tuh terkenalnya Sultan Agung versus VOC. Nah,
Sultan Agung itu punya ambisi untuk menyatukan atau menguasai Pulau Jawa di bawah Kesultanan Mataram Islam. Cuma gagasannya ini berarti beliau tuh harus melawan VOC yang kala itu berkuasa di Batavia di bawah Jan Pieter Soenkun. Nah, penyerangannya ini dilakukan setelah 2 kali di tahun 1628 dan 1629. Namun gagal semua ya teman-teman. Yang 1628 itu gagalnya karena persenjataannya kurang lengkap. Sementara di 1629 itu gagalnya karena lumbung makanannya pasukan Mataram itu dibakar sama VOC. Jadi ini benar tadi jawabannya yang di VOC itu penghalangnya Mataram buat menguasai seluruh Pulau Jawa sih. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Sudah paham? Oke, paham. Tapi nanti akhirnya iya benar kata Rai, JP Kun mati. Itu matinya gara-garanya JP Kun kena wabah kolera. Kurang lebih gara-gara Mataram juga sih nanti, benar-benar. Makasih Rai, fun fact-nya. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Oke, nomor 9 nih. Peninggalan-peninggalan bersejarah agama Hindu-Buddha dalam bentuk candi banyak ditemukan di pegunungan dan dataran rendah di bagian Jawa bagian tengah. Karena mengapa nih teman-teman? Oke, bentar. Oke, cek. Di sana kan disebutkan juga. Oke, bentar ya. Kita balik ke yang opsi sebelumnya. Ini ada yang tanya, kenapa nggak C? Membakar lumbung-lumbung persediaan. Ini kan penyebab utama menyerangnya benteng VOC sebanyak 2 kali ya. Karena kalau membakar lumbung-lumbung itu nanti setelah waktu perang, bukan waktu sebelum perang. Kenapa? Ini kan ditanya alasannya gitu, kenapa melakukan penyerangan selama 2 kali. Apakah sudah menjawab Sosum GP? Oke, udah. Oke, back lagi nih. Oke, C pada pilihnya. Salsa sama Hikmah pilihnya C. GP pilih apa nih? Nomor 9. Oke, boleh pembakaran umum tadi. Oke, aku kira mau jawab ini. Oke, boleh dong. Hikmah atau Salsa kalau mau kasih pendapatnya boleh banget. Aku Kak? Boleh. Terserah salah satu, monggo. Oke. Nah, aku pertamanya kan antara A sama C, Kak. Tapi aku nih mikir kan gitu kan. Kalau A tuh nggak mungkin daripada C. Kenapa? Aku jawabnya C tuh karena gini. Kan kalau mau membuat candi, kita tuh nggak butuh bahan baku aja. Kita harus butuh kayak tenaga manusianya juga, terus kayak tanah yang subur. Kalau ada tenaga manusianya, terus wilayahnya subur kan kayak dapat membantu gitu loh Kak untuk pembangunan candi tersebut. Gak mungkin bahan bakunya aja, seharusnya tuh ada kayak manusianya juga gitu loh Kak, sumber daya manusianya gitu Kak. Sehingga aku jawabnya C. Terus kalau B itu nggak mungkin kawasan pedalaman yang terlindung dari ancaman bencana. Justru kan daerah dekat di pegunungan itu biasanya itu kan pegunungan kayak candi-candi daerah Borobudur kan dekat sama itu Merapi. Ya itu itu kan otomatis kena bencana alam kan, nggak mungkin. Yang B. Terus yang D, terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja yang kuat. Ini tuh kayak nggak mungkin nih, nggak masuk gitu loh. Iya. Ada yang raja yang kuat, tapi kan bisa kerajaan tuh kan kayak lemah karena diserang oleh kerajaan lain. Contohnya kayak Mataram diserang oleh Sriwijaya waktu itu. Terus yang E, terdapat banyak pendatang dari India dan Cina. Ini tuh nggak ada hubungannya menurutku gitu Kak. Sehingga aku jawabannya. Oke. Makasih Hikmah. Oke, ya, jadi benar. Jadi jawabannya yang C. Jadi aku ambil contohnya itu candi sih, Candi Borobudur. Nah, sebenarnya gampangnya gini aja sih teman-teman. Kalau
gimana sih mendirikan kerajaan itu tepatnya di wilayah yang gimana sih? Kalau zaman dulu tuh mendirikan kerajaan itu kalau nggak di dekat laut atau di pesisir-pesisir gitu biar dekat sama perdagangan-perdagangan dari luar. Ya kalau nggak ya carinya yang di dalam-dalam pelosok-pelosok gitu tapi di wilayahnya yang subur ya. Nah, ini salah satunya itu kenapa peninggalan hidup Buddha itu banyak berada di pegunungan dan dataran rendah itu karena wilayahnya itu sangat potensial untuk melakukan kegiatan pertanian karena tanahnya yang masih subur serta terdapat mata air yang mengalir langsung dari pegunungan. Oleh karena itu banyak penduduk kan mengincar yang namanya daerah-daerah di sini sebagai tempat tinggal mereka dan nantinya pun dapat memungkinkan mendirikan kerajaan sehingga peninggalannya pun nanti bakal mengikuti juga. Jadi benar-benar kok ini jawabannya yang C. Apakah ada yang mau ditanyain nih? Oke, ada yang jawab. Apakah? Semua dia. Oke, Candi Dieng nggak di gunung kah? Dieng kan iya di gunung juga, tapi kan di wilayah sekitarnya itu kan subur juga. Jadi nggak melulu tentang gimana wilayah gunung berapi dan batuan-batuan buat bangunnya, tapi juga gimana mendukung yang namanya masyarakat sekitarnya itu buat hidup. Jadi bukan difokusinya bukan cuma di peninggalannya aja, tapi juga gimana masyarakatnya itu bisa mendukung kehidupan masyarakatnya juga lingkungan sekitarnya. Maka kan ini lebih baik yang wilayah subur dengan jumlah pendidikan yang jumlah penduduk yang banyak. Oke, apakah sudah menjawab? Atau masih pada bingung nih? Oke, udah kok Kak. Oke, boleh dilanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 10 nih. Oke, teori out of Taiwan menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan yang didasarkan pada aspek apa nih? Apakah A, migrasi, B, genetika, C, kontak budaya, D, sistem kepercayaan, atau yang E nih? Oke, Hikmah A atau B, Yudi B, Salsa B. Oke, boleh dong, denger dong. Tadi Yudi kan mau aku ajak kenalan tapi belum sempat. Boleh dong, kenapa ini pilih B? Kasih pendapatnya gitu. Oke, Ara. Oke, monggo Yudi. Nggak tahu Kak, jawab aja kayak soalnya sama aja gitu loh orangnya. Orang Indonesia sama orang-orang daerah sana. Oke, ya. Oke, apakah ada yang mau menambahkan nih pernyataannya Yudi? Makasih Yudi sebelumnya. Atau Ara nih, kenapa pilih yang A? Boleh banget. Kasih suara. Oke, panggilan kepada Ara. Boleh kasih suara dong. Kenapa pilih A? Boleh di chat nggak Kak? Boleh deh, boleh. Oke, tungguin dulu ya teman-teman. Oke, sambil makan soalnya. Oke deh. Oke. Oke, apakah teman-teman yang lain ada yang pilih A nih? Atau hikmah boleh dong, kenapa bingungnya antara A sama B? Sambil nungguin Ara Aku ya Kak ngetik ya, ini. aku jelasin. Kenapa Iya, kok boleh. A? Itu karena aku tuh keinget bahwa nenek moyang Indonesia tuh datang dari Yunan. Sehingga tuh aku bisa menjawab migrasi gitu. Terus yang B itu sama kayak Yudi tadi gitu Kak. Terima kasih. Oke, iya ini nanti aku bakal jelasin antara teori Yunan sama teori out of Taiwan sih. Oke. Ini sambil nungguin Ara nih gimana nih? Oke, karena Ara bilang gini. Oke, Degree sih yang bilang nih. Karena di soalnya teori out of Taiwan, Kak. Berarti ada peristiwa perpindahan migrasi dalam teori tersebut. Oke, apa ya nih? Oke, makasih Degree.
Oke, Ara bilangnya gini, aku sempat nyari dulu gitu, dan muncul kalau Taiwan migrasi ke Filipina Utara dan alasannya karena memisahkan diri. Oke, jadi intinya karena ada migrasi kan. Oke, jadi langsung aja nih. Kalau menurut aku itu lebih yang B ya. Ini gini, sebelum ada teori out of Taiwan itu ada yang namanya teori Yunan. Teori Yunan itu katanya nenek moyang Indonesia itu berasal dari wilayah Yunan di Cina. Itu berdasarkan yang namanya migrasi. Cuman itu kurang kuat, buktinya itu kurang kuat semua. Sehingga memunculkan teori baru, namanya teori out of Taiwan, di mana bangsa Indonesia itu berasal dari rumpun yang sama dengan yang bangsa yang ada di Kepulauan Formosa, Taiwan, yaitu rumpun Austronesia. Buktinya gimana? Ada dua pendekatan nih, pendekatan kebahasaan dan pendekatan genetika. Nah, dari pendekatan kebahasaan dulu. Nah, dari pendekatan ini itu diketahui bahwa suku-suku bangsa di Indonesia itu memiliki kesamaan bahasa dengan bahasa di Taiwan. Selanjutnya, ada bukti lain yang lebih menguatkan, di mana dari pendekatan genetika di teori of Taiwan ini diperkuat nanti. Setelah mencocokkan DNA suku bangsa di Indonesia itu ternyata banyak terdapat kesamaan dengan yang ada di Taiwan. Jadi ini lebih ke yang genetika ya teman-teman, yang B. Apakah ada yang mau bertanya nih? Kak, maaf, aku boleh nanya nggak? Boleh. Aku Masuk mau nanya, kan kalau misalkan genetikanya sama, tapi kan kalau misalkan genetikanya bisa sama, ada kemungkinan dia bakal migrasi dulu nggak sih, Kak? Terus makanya kayak turun-temurun sampai bisa sama gitu. Maksudnya kayak emang ada transfer genetika gitu? Maksudnya gimana gitu, maksudnya? Ini ya sebenarnya itu migrasinya itu kan disebutinnya di teori Yunannya ya. Cuman waktu itu tuh diteliti, ada peneliti gitu bilangnya kalau cuma migrasi aja tuh buktinya kurang kuat. Makanya dilakuin penelitian lagi, maka keluarlah teori yang kedua ini, teori out of Taiwan, di mana itu pendekatannya berasal dari yang dua tadi, bahasa sama genetika. Bahasanya tuh ternyata kurang lebih sama-sama bahasa rumpun Austronesia. Nah, genetikanya pun itu juga ternyata setelah dites tuh sama, karena kan ya mungkin ya bisa sih migrasi, cuma ini kayak lebih penguatannya itu di mana gitu loh. Bukti yang lebih menguatkannya daripada aspek migrasi aja itu lebih ke genetikanya. Kalau aku kemarin baca tuh gitu di jurnal-jurnalnya. Oke, ngerti, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke. Migrasi teori apa ya, Kak? Bukan migrasi teori, teori Yunan. Teori Yunan itu bukti pendukungnya itu migrasi gitu, bukan migrasi teori. Apakah sudah menjawab nih Hikmah nih? Oke. Kak, jadi teori Oke, Yunan moga-moga. itu yang migrasi gitu, Kak? Iya, bukti pendukungnya itu dengan adanya migrasi kan ada Deutero Melayu sama Proto Melayu. Nah, gitu sih, makanya migrasi gitu. Kalau mereka itu awalnya dari Yunan, daerah yang sama, cuma kan ada yang menyebarnya dari sisi barat sama sisi timur. Makanya itu lebih ke migrasi kalau teori Yunan. Cuman kan kurang kuat tuh nanti. Kemarin aku bacanya gitu. Oke, udah menjawab ya. Oke. Oke, lanjut nih ke nomor 11 dalam ilmu sejarah. Oke, clear ya? Apakah clear nih? Oke, aku langsung lanjut aja. Paham semua kah? Oke, paham. Oke deh, aku bacain nomor 11-nya dulu. Dalam ilmu sejarah, ketika kekuasaan Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi, berarti telah terjadi apa nih? Oke, aku sambil izin minum dulu ya, teman-teman. Oke, pada jawab. Oke, back. Oke, kenapa pada pilih E nih? Sosum Azira dong. Boleh dong suaranya.
Biar nggak hikmah terus, biar hikmah istirahat dulu nih. Atau yang lain boleh deh. Kenapa pilih E? Kalau sosum JJ deh, boleh deh. Ini nggak ada yang mau open mic nih. Jelasin kenapa pilih E. Kak Selain boleh hikmah dong. bantu jawab nggak? Oke, boleh. Gimana? Kalau menurutku sih kan dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu kayak ada perubahan. Gimana ya, kalau dari Orde Baru kan itu kayak pemerintahannya itu fokus ke Soeharto aja kan. Jadi kayak Soeharto itu posisinya nggak bisa terkalahkan lah selama 32 tahun. Terus habis itu kan ada masa-masa reformasi, terus dari pemberontakan-pemberontakan yang ada mahasiswa-mahasiswa kayak gitu kan berarti mereka menuntut adanya perubahan pemerintahan gitu loh, Kak. Terus akhirnya jadi ke Orde Reformasi yang udah mulai lebih demokratis daripada masanya Orde Baru gitu nggak sih, Kak? Kalau menurutku gitu. Oke, keren. Makasih Dinda. Oke, kita langsung masuk aja nih. Oke, keren Dinda tadi. Oke, jadi benar kata Dinda tadi. Ini lebih ke perubahan. Benar semua kok juga yang lain. Jadi itu kan orde lama ke orde ini aku salah tulis deh. Orde baru ke orde reformasi, tapi aku dipakein contohnya orde lama ke orde baru dulu ya. Biar nanti ada aku tulisin lagi deh. Oke, jadi itu kan kalau di orde lama ke orde baru itu kan juga perubahan juga. Nanti kalau orde baru ke reformasi pun juga ada perubahan. Kan kalau di orde lama itu kan nanti intinya kan kekuasaannya di tangan Soekarno itu juga terpusat. Dan nantinya kebebasan yang dibilang kebebasan partai itu sangat sedikit nanti di sana. Nah, tapi kalau nanti setelah masuk ke orde baru itu awal-awalnya ada yang namanya kebebasan partai, di mana partai-partainya ya walaupun banyak tapi dijadiin tiga, dan demokrasinya itu sebenarnya lebih hidup sedikit daripada di orde lama. Nah, di Orba tuh dulu tuh juga perbedaan yang namanya perbedaan kebijakan juga beda dengan Orde Lama, di mana ada pemulihan hubungan Malaysia setelah di Orde Lama dulu itu Soekarno itu melakukan ganyang Malaysia, terus kembali ke PBB, di mana di Orde Lama dulu kan Soekarno melakukan yang namanya keluar dari PBB dan juga ada kerjasama finansial juga. Nah, kalau ke dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu juga kurang lebih sama. Itu yang namanya adanya perubahan, karena kan di Orde Baru di akhir-akhir itu kebebasan demokrasi itu benar-benar dikebiri sih, bisa dibilang, karena sangat dibatasi. Mungkin teman-teman tahu meme di TikTok atau di Twitter Kang Bakso atau nasi goreng yang namanya Petrus itu kan itu salah satu di Orde Baru. Nah, terus dulu di Orde Baru juga ada penangkapan orang-orang yang benar-benar menentang kepada pemerintah. Nah, waktu di Orde Reformasi, waktu di Begang Habibie itu dilakukan pembedaan di mana lebih demokrasi, lebih ada pemilu, tapi yang menang nggak melulu Golkar terus pembebasan juga tahanan-tahanan politik tadi. Oke, jadi ini benar kok yang cuma aku pembahasannya tulisnya salah sih, sorry. Ntar aku perbaikin deh sebelum aku share nanti ke teman-teman. Oke, pahamkah semuanya yang pilih E? Oke, paham. Oke, next ya. Oke, next nih ke nomor 12. Perkembangan situasi politik internasional setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dingin. Jadi inti soalnya tuh latar belakang Perang Dingin tuh apa nih? Boleh banget dijawab. Oke, Dinda bilangnya E. Oke, Hikmah B. Oke, yang lain B. Oke deh, aku mau denger dari yang beda dulu deh, karena kebanyakan ini jawabnya B. Aku mau denger dari Dinda, tadi kan udah coba Susum Farah atau Susum JJ. Kenapa pilih E? Ntar aku nanti kasih kesempatan yang B juga. Kenapa pilih yang E? Atau tim B dulu nih, mau kasih suara nih.
Oke deh, tim E belum kasih suara. Aku mungkin lempar ke tim B nih. Yang mau kasih suara monggo. Selain Hikmah dong. Hikmah udah sering. Susumdea. Atau Susumalaya nih. Oke, nggak mau kasih suara kah? Oke, daripada nungguin lama, aku langsung masuk aja deh. Oke, gini. Jadi ya yang benar itu yang B. Latar belakangnya perang dingin itu gara-gara sebenarnya waktu habis perang dunia kedua itu ada perjanjian namanya perjanjian Potsdam. Itu perjanjian antara pihak sekutu sebagai pemenang perang dan pihak Jerman sebagai pihak yang kalah. Di mana salah satu isi perjanjian itu yang nantinya sebagai awal mula perang dingin itu adalah pembagian wilayah Jerman, di mana wilayah Jerman itu dibagi menjadi 4, di mana ada bagian yang dikuasai Inggris, ada bagian yang dikuasai Perancis, ada bagian yang dikuasai Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan ada yang dikuasai sama Uni Soviet. Nah, dari wilayah-wilayah itu tadi nanti akhirnya timbul tuh ada yang namanya Jerman Timur dan Jerman Barat, di mana wilayah Jerman pasca Potsdam itu nanti kan tadi kan terbagi jadi 4, di mana Jerman bagian Barat itu lebih demokrasi sih, lebih enak hidupnya daripada di Jerman Timur, karena ideologinya komunis, di mana sangat dibatasi yang namanya kebebasan di sana. Nah, berawal dari persaingan ideologi di perjanjian Potsdam ini dan Jerman Timur dan Jerman Barat itu nanti meluas ke berbagai wilayah di dunia, mulai dari di Korea, di Vietnam, di Kuba juga, dan berbagai wilayah lainnya sih. Nanti akhirnya timbullah yang namanya Perang Dingin. Oke, jadi itu lebih ke yang B ya teman-teman. Karena kan awal mulanya tuh dari setelah Perang Dunia Kedua selesai tadi itu ada yang namanya Perjanjian Potsdam tadi. Dari Perjanjian Potsdam tadi kan kebagi jadi 4. Nah, wilayah-wilayah yang dikuasai itu nanti tuh ada perbedaan ideologinya dari negara-negara backup-nya yang mendukung. Jadi gitu sih, kenapa bukan yang E. Oke deh. Bipolarisasi itu gimana? Bipolarisasi politik dunia itu gimana? Oke, bipolarisasi itu bipolar itu kan 2 ya. 2, bi itu 2. Bipolarisasi politik dunia itu sebenarnya ya antara persaingan ideologi sih antara Uni Soviet ya sebagai ideologi komunis dan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu sebagai demokrasi dan kapitalisme gitu. Gimana nih, tim E udah jelas belum nih? Jadi jawabannya yang B. Kak, mau tanya. Boleh. Karena aku tadi jawab E kan. Iya. Gara-gara ada rancu bipolarisasi itu tadi. Berarti kata kuncinya tuh lebih ke perjanjian Potsdamnya ya daripada ke bipolarisasi dunia politik itu. Iya, lebih ke Potsdamnya karena kan dibilangnya di soal juga setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua itu yang menjadi latar belakangnya Perang Dingin itu apa? Itu dimulainya dari Potsdam dulu sih. Nanti menyebar ke negara-negara yang lain yang namanya nanti proxy war gitu. Apakah udah menjawab, Dinda? Udah Kak, makasih. Oke, clear ya berarti ya. Tim E udah clear ya. Oke, lanjut nih. Ke nomor 13, Bapak Kibat nih. Oke, dari yang atas dulu. Perdana Menteri Muhammad Hatta mengeluarkan kebijakan agar seluruh rakyat Indonesia bersedia menyumbangkan hartanya demi perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Benar apa salah nih? Apa benar yang ngeluarin itu Perdana Menteri Hatta? Atau bukan? Benar apa salah? Oke, ini malah ada yang hikmah langsung nih. Ini oke, yang atas itu katanya salsa benar. Oke, yang lain gimana? Yang atas salah. Oke deh, coba deh kasih suara Vera. Kenapa yang atasnya salah? Silahkan dong. Atau salsa dulu boleh. Kenapa yang atasnya benar? Oke Kak, yang atasnya benar itu tadi aku baca itu tanggal 16 Februari 48 itu Perdana Menteri Muhammad Hatta ada pidato untuk menjelaskan
pokok-pokok kebijakan politik dalam kabinet presidensial. Terus isinya itu program pemerintahannya itu ada yang menyelenggarakan persetujuan Renville dan terus berunding atas Itu Kak, karena hanya si IR Surahman. Benar-benar satu-satu dulu deh. Oke, tunggu dulu deh. Tadi salsa dulu. Oke, udah selesai. belum. Oke, lanjut. Oke, Terus sorry. ada mempercepat terbentuknya negara Indonesia Serikat, terus mengadakan pembangunan. Nah, kalau yang bawah itu menurut aku baru salah, soalnya bukan untuk membeli persenjataan, tapi program pinjaman nasional itu buat membangun sarana dan prasarana modal mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional gitu, Kak. Oke, aku mau tanya dong, atasnya itu dijelasinnya di mana kayak memberi sumbangannya gitu. Di bagian yang apa? Itu kan tadi dibilang ada kebijakannya Muhammad Hatta yang waktu menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 48 kan, yang ada RERA, terus yang 4 itu tadi kamu jelasin. Itu memberi sumbangannya gimana? Kan tanggal 16 Februari 48 itu Muhammad Hatta berpidato di muka sidang Badan Pekerja KNIP untuk menjelaskan pokok-pokok kebijakan politik gitu ya, Kak. Oke deh. Oke. Oke deh, ini Vera mau kasih suara nggak nih? Sinyalnya udah baik belum? Yang atas itu salah karena pinjaman nasionalnya itu dilakukan oleh Menteri Keuangan, si IR Surahman. Dana terkumpul 500 juta yang menjadi salah satu usaha mengisi kas negara pasca proklamasi, tapi itu tidak diwajibkan. Terus yang Perdana Menteri Muhammad Hatta itu cuma berpidato menjelaskan pokok-pokok kebijakan politik dalam kabinet presidensial. Bener nggak sih, Kak? Oke. Tunggu dulu deh, ini ada yang mau kasih suara lagi. Oke, monggo nih, Sozumenat. Menurut aku jawabannya itu C, karena waktu kekuasaannya PM Hatta itu emang kas negara lagi kosong kan, karena emang baru berdiri. Terus inflasinya juga gede banget, karena ada 3 mata uang yang beredar. Kalau nggak salah ya, ada mata uang Belanda, Jepang, sama satu lagi lupa, Kak. Nah, dari situ si Hatta ngeluarin solusi buat pinjem uang ke rakyat miliaran gitu selama 40 tahun kalau nggak salah. Entah peminjamannya atau pelunasannya selama 40 tahun kurang tahu sih, Kak. Sama ngeluarin ori. Itu jadi yang pernyataannya benar. Tapi alasannya salah karena itu tuh cuma buat menyelamatkan perekonomian negara aja, bukan buat beli senjata. Gitu, Kak. Maaf kalau salah. Oke, makasih tadi Vera, terus Nat sama Salsa ya. Siapa sih tadi? Oke, jadi kalau menurut aku sih ya ini kemarin aku cari sebenarnya ada bilangnya di jurnal yang aku baca itu lebih ke yang kan dibilang tadi yang atas itu kebijakan Perdana Menteri Hatta. Cuman aku kemarin cari itu kebijakan dari kabinetnya Sultan Syahrir sih. Dimana benar ada yang tadi yang bilang Menteri Keuangannya itu IR Surahman itu benar. Sebenarnya itu awalnya gara-gara hiperinflasi yang turut mewarnai kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia. Nah, intinya tuh sebenarnya tadi yang dibilang tuh tadi benar, rakyat itu diminta buat nyumbangin uangnya ke bank dan akan diganti dalam kurun waktu 40 tahun. Program ini tuh tujuannya buat ngisi kas negara aja, bukan buat beli persenjataan militer sih, gitu sih. Jadi ini lebih ke yang E sih, kalau berdasarkan jurnal aku baca kemarin. Jadi ini tuh yang atasnya tuh bukan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Oke, sorry. Apakah ada yang mau menyangkal atau masih bingung nih? Boleh banget.
Oke, ada chat masuk. Kak yang buat bantu bayar. Ya, itu setahu aku Syahrir, bukan Muhammad Hattanya. Kalau Muhammad Hatta tuh tadi benar yang Muhammad Hatta itu waktu 48, di mana programnya yang terkenal itu namanya RERA, reorganisasi, rasionalisasi buat TNI rakyat gitu, kayak laskar-laskar gitu. Nanti itu bakalan mengakibatkan yang namanya PKI Madiun meletus gitu, gara-gara nanti itu dibuat jadi bahan bakarnya Amir Syarifuddin buat cari tentara-tentara yang kecewa pada pemerintah gitu. Kak, yang buat bantu bayar utang Belanda itu apa ya? Yang bagian mananya nih? Buat bantu bayar utang Belandanya. Kan waktu aku ya mau tanya. Iya, silakan. Kan waktu KMB kan ada kayak perjanjian bahwa Indonesia itu harus melunasi utang-utang Belanda selama beberapa tahun itu kan. Nah, itu waktu kebijakannya siapa ya, Kak ya? Boleh tahu. Aku lupa soalnya. Makasih. Oke, setahu aku izin jawab, aku jawab ya. Itu benar, waktu KMB itu memang isi perjanjiannya itu meminta buat Indonesia, oke boleh Belanda mau ngakuin kemerdekaan Indonesia dengan satu syarat, bahwa Indonesia itu harus bayar utang-utangnya. Nah, setelah di KMB itu kan ada RIS. Setelah RIS bubar nanti ada demokrasi liberal. Kalau setahu aku itu nggak pernah dibayar sama Indonesia. Karena di demokrasi liberal itu nanti semua sebisa mungkin hutang-hutang Belanda itu pembatalan janji-janji di KMB sih. Kalau setahu aku emang nggak dibayar sama Indonesianya. Gitu, Hikmah. Mungkin nanti aku bantu sambil cariin sih. Oke, apakah udah clear nih? Jadi yang atas salah, yang bawahnya salah juga. Jadi yang teman-teman ini. Gimana nih? Clear semua? Atau masih ada yang dibingungin? Kode soalnya apa, Kak? Bentar deh. Bentar nanti kode soalnya aku cariin di wangsit aku. Bentar. Oke, clear ya. Lanjut nih nomor 14, keburu malam juga. Oke, ini pernah sih waktu itu di grup. Oke, yang atas dulu nih. Islam berperan besar bagi proses integrasi nasional yang terjadi di Indonesia. Benar apa salah? Oke, langsung C. Oke. Oke, yang lain gimana nih? Oke, C juga. C. Oke, Pratiwi boleh dong, kenapa pilih C? Biar recalling aja, coba recalling dulu. Karena kalau pernyataannya kan benar, karena emang Islam itu kayak udah jadi identitas Indonesia dari zaman dulu itu, karena kayak bisa mengikis perbedaan geografi suku itu loh, karena kan mayoritas Indonesia emang Muslim. Jadi emang berperan besar untuk menyatukan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kalau alasannya salah, karena kerajaan-kerajaan Islam itu justru waktu mengusir penjajah itu malah mereka nggak bisa saling bersatu gitu loh, Kak. Malah kayak saling curiga satu sama lain, nuduh yang satu mungkin kerja sama-sama Belanda atau gimana gitu. Dari zaman Portugis bahkan sampai Belanda itu, setauku kerajaan Islam justru malah nggak akur gitu loh, Kak. Buat Oke. Makasih Pratiwi. Oke. Kita langsung masuk aja nih. Oke, jadi benar jawabannya itu yang C. Oke, kalau aku ambil contohnya yang peran Islam dalam integrasi nasional itu waktu perumusan Naskah Dasar Negara Sila Pertama atau Pancasila itu kan awalnya emang menimbulkan keributan karena kan isinya kan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, itu kan ditentang sama dari yang Indonesia di timur. Akhirnya pemerintah pusat terlebihnya yang dari golongan-golongan Islam itu akhirnya ngalah atau mengesampingkan kepentingannya biar ya aspirasinya dari yang negara Indonesia Timur itu bisa didengar dan lebih tercipta integrasi sih, karena sadar gitu Indonesia itu bukan yang barat aja tapi timur itu juga. Nah, yang konsep ummah itu ini adalah konsep tentang kalau di Al-Qur'an itu katanya gini sih, itu tentang umat-umat gitu sih. Jadinya ini waktu di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara itu nggak diterapin sama sekali karena ya benar kata Pratiwi tadi, lebih ke mentingin wilayahnya sendiri-sendiri daripada bersatu bersama buat ngusir
penjajah-penjajah gitu. Jadi ini bener C. Yang atas bener, yang bawahnya salah. C. Oke, apakah ada yang mau ditanya ini terkait soal ini? Udah aku pernah bahas sih di grup. Atau mungkin masih pada bingung, boleh banget. Atau udah clear. Oke, clear. Oke, paham. Oke, lanjut nih ya. 6 soal lagi kok, sabar. Oke, 6 soal lagi nih. Oke, masuk nih ke nomor 15. Yang atas dulu ya, jangan dijawab langsung ya. Oke, yang atas dulu. Berakhirnya Perang Dingin diawali pada tahun 1990-an disebabkan oleh berakhirnya peradaban antara peradaban Barat dan Islam. Benturan peradaban yang terjadi sejak tahun 1991 ini selesai akibat semakin modernis dan demokratisnya negara-negara Islam. Oke, salah. Kenapa itu salah? Coba dong kasih suaranya. Apakah ada tim bener nih? Oke, yang mau kasih suara boleh deh. Alia, Salsa, Nat, atau Hikmah boleh banget nih. Kenapa yang atasnya salah dulu? Soalnya berakhir Perang Dingin itu disebabkan karena runtuhnya Uni Soviet, Kak. Oke, ya benar ya. Oke, benar. Itu ya benar. Perang Dingin itu intinya yang menang Amerika Serikat dengan ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Benar. Oke, yang bawahnya gimana? Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka digantikan sistem unipolar di mana digantikan dengan sistem unipolar di mana Amerika Serikat itu menjadi satu-satunya kekuatan global yang penting. Oke, benar. Oke, udah tahu semua ya, karena kan unipolar itu satu. Kalau bipolar tadi itu dua kutub alias dua kekuatan besar. Karena waktu Perang Dingin itu dua kekuatan besar, tapi kan setelah selesai dan sampai sekarang pun ini masih unipolar di mana Amerika Serikat itu sebagai kekuatan global yang penting baik di bidang politik maupun nantinya di bidang ekonomi. Oke, benar sih. Nggak usah masuk ke anunya. Oke, jadi gini sih. Ya benar sih langsungan ya. Ini salah. Oke, ada yang mau ditanyain? Soal nomor 15 nih. Udah pinter semua sih. Oke, paham. Oke, clear ya. Oke, paham nih. Lanjut nih, 16 nih. Oke, yang atas dulu. Pelayar-pelayar barat mencari dunia baru dengan semboyan yang namanya Vini, Vidi, Vici. Bener apa salah? Salsa bilang salah. Salah, seharusnya 3J, 3G, benar. Oke, ya, benar. Yang atas itu salah. Oke, semboyannya itu yang benar harusnya 3G ya, gold, glory, gospel. Gold itu mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan agama. Yang bawahnya nih, Vini Vidi Vici mempunyai arti yang dapat membakar semangat, yaitu aku datang, melihat, dan menang. Oke, benar. Oke, ya, langsung aja ya. Oke, ya, jadi ini tadi tuh yang ya ini deh. Yang Vini Vidi Vici itu punyanya Julius Caesar, di mana semboyan ini digunakan untuk menaklukkan wilayah yang ingin dia jajah. Di mana arti semboyannya itu ya itu tadi, aku datang, aku melihat, aku menang gitu sih. Jadi ini tadi itu yang atas salah, yang bawah benar. Oke, jadi D ya teman-teman. Benar semua kok. Oke, apakah pada paham nih? Oke, lanjut ya. Ini udah pernah juga sih. Oke, nomor 17. Implementasi konkret paling menonjol dari doktrin dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah yang apa? 1A, apakah A1, 2, 3, B1, 3, C2, 4, D4, ataukah yang E? Benar semuanya. Oke, yang D. Oke, langsung masuk aja. Ini udah pernah sih juga. Oke, ya benar itu yang D. Waktu aku pernah jelasin ini waktu waktu 2016 waktu Samarai. Ya, itu pertamanya konsep dwi fungsi ABRI itu namanya jalan tengah dulu dari Nasution. Intinya itu perawanya itu namanya konsepnya jalan tengah. Nah, setelah itu waktu di Orde Baru itu lebih eksis dengan namanya dwi fungsi ABRI, di mana ini TNI atau
lebih ABRI sih, namanya dulu tuh ABRI, itu punya peran ganda sebagai menjaga keamanan dan aktif juga dalam partisipasi politik. Nah, penerapannya gimana? Ini perwira aktif ABRI itu, jadi ABRI itu aktif juga di militer, jadi pangkatnya itu masih aktif di militer, tapi dia itu bisa menjabat di pemerintahan, baik sebagai menteri pemerintahan, gubernur, wali kota, atau punya jatah di kursi parlemen. Beda sama sekarang. Kalau sekarang syaratnya itu harus mundur dulu dari jabatannya di ABRI, baru bisa aktif di politik, kayak anaknya Pak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono itu gitu. Pak Luhut juga. Jadi ini yang D ya teman-teman. 4. Oke, apakah ada yang mau ditanya ini? Oke, paham. Oke, next ya. Oke, next nih. Ke nomor 18. Ciri-ciri pelaksanaan kebijakan ekonomi liberal di masa Hindia Belanda antara lain apa nih? Apakah A, 123, B, 13, C, 24, atau yang D? 4 aja atau yang E nih benar semua? Oke, boleh dong. Kenapa pilih B? Siapa Ara, Yaya, Alia, Nat, Salsa, Hikmah, kenapa tuh pilih B? Boleh dijelasin dulu kenapa alasannya pilih itu? Kak, aku jelasin boleh, Kak? Boleh. Karena aku B, yang opsi 2 itu salah karena pelaksanaan sistem voting dalam pengambilan keputusan itu justru salah. Kenapa? Karena waktu itu tuh si Belanda tuh kayak seenaknya sendiri gitu loh, tidak menggunakan sistem voting dengan rakyat Indonesia terutama. Sehingga tuh aku yang poin 2 itu salah. Yang 4, Belanda memberi kebebasan terhadap jenis tanaman yang ditanam. Justru itu menurut aku salah, karena apa? Pada masa itu si Belanda mengeluarkan undang-undang Suikerwet kalau nggak salah, di mana tuh tanamannya tuh kayak tebu gitu loh untuk memproduksi gula gitu. Sehingga aku jawabannya B, yaitu 1-3. Satu perkebunan dikuasai oleh swasta. Karena benar waktu itu kayak pemodal asing dari luar itu menanamkan pemodal sebesar-besarnya di Indonesia. Terus yang 3, munculnya banyak pengusaha asing di Hindia Belanda. Nah itu, dari 1 itu muncullah 3 gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih Hikmah. Oke, ya. Oke, langsung masuk aja nih. Ya benar tadi yang dibilang Hikmah itu benar, jawabannya B13, di mana kan ini kan kebijakan ekonomi liberal, atau mungkin teman-teman kenalnya itu sebagai politik pintu terbuka. Itu nama lainnya aja sih. Ini tuh di mana itu ditanda kebijakan politik pintu terbuka itu awalnya gara-garanya kelompok liberal di parlemen Belanda itu menang, di mana kelompok ini tuh memandang pelaksanaan kultur sel-sel atau tanam paksanya Van den Bosch itu tidak manusiawi dan harus digantikan dengan sistem baru yang lebih manusiawi, yang nantinya teman-teman kenal dengan namanya politik pintu terbuka. Dampaknya itu apa? Dengan dikeluarkannya agraris bait atau UU agraria, di mana dengan adanya UU ini para pengusaha modal asing itu boleh buat menanam modalnya di Hindia Belanda dan hak tanah pribumi itu tetap terjamin. Jadi kedengarannya kayak HAM-nya itu benar-benar kejaga banget, tapi nanti waktu praktek beda sih juga. Jadi ini benar, yang di satunya benar, akibatnya itu nanti ciri-cirinya itu nanti perkebunan swastanya dikuasai sama pribumi. Dikuasai sama swasta. Nah, terus yang nomor 3 nih, munculnya banyak pengusaha asing di Hindia Belanda. Ini benar juga. Kalau yang kita analisis opsinya nih, yang nomor 4 itu benar kata Hikmah tadi, yang boleh ditanam itu cuma 4 tanaman perkebunan aja sih waktu itu. Kalau setahu aku tebu, nila, dan tembakau, satunya kopi deh kalau nggak salah. Jadi cuma itu aja sih. Terus pelaksanaan sistem voting dalam pengambilan keputusan ini nggak ada sih, bukan merupakan salah satu contoh atau ciri-ciri dari kebijakan ekonomi liberal. Jadi ini B teman-teman. Bener kok. Oke, apakah ada yang mau ditanya ini? Sebelum lompat ke lanjut lagi. Oke, paham. Udah paham. Oke, lanjut ya. Oke, 2 soal lagi kok, santai. Oke, 19 nih. Faktor yang menyebabkan Belanda melampaui penjajahan yang dilakukan oleh Portugis di Nusantara karena apa nih? Apakah A, 123, B, 13, C, 24, D, 4? Oke, B. Oke, aku langsung masuk aja nih ke pembahasannya.
Oke, pada jawab B semua kah? Atau ada opsi lain? Yang lain gimana nih? Oke deh, langsung aja nih. Ya benar. Yang pada jawab B benar 100. Oke, gimana sih Belanda itu bisa melampaui Portugis dan bangsa-bangsa lainnya untuk menguasai Nusantara? Itu Belanda tuh punya suatu hak yang namanya lewat VOC, itu namanya hak oktrooi, di mana pemerintah Belanda itu memberikan kebebasan kepada VOC nantinya kayak negara di dalam negara gitu buat ngatur ekonomi dan ekonominya sih, mulai dari hak monopoli perdagangan, mengangkat dan memberhentikan pegawai, membentuk angkatan perang dan benteng, terus kerjasama dengan penguasa lokal sampai dengan menyatakan perang dan damai. Nah, kedudukan VOC itu lebih diperkuat juga nanti di Batavia atas saran JP Koen yang nantinya itu kedudukan VOC di Batavia itu nantinya memiliki hasil gemilang, di mana VOC nanti terkenal sebagai perusahaan multinasional terkaya sepanjang sejarah di dunia ini. Gitu. Jadi benar ini mendirikan organisasi persenjataan dan kapal yang lebih baik dari Portugis, benar. Mendirikan tempat berpijak yang tetap di Jawa dan menjadikan ini benar juga. Terus kalau yang nomor 2 itu salah, negara-negara Eropa yang lainnya itu nggak mendukung VOC. Merupakan negara terkaya di Eropa kala itu. Ini juga enggak ya, karena kayaknya itu ini kan dibilangnya caranya Belanda itu melampauinya gimana. Jadi sebelum itu tuh Belanda itu bukan negara Eropa yang terkaya, tapi setelah itu bisa dibilang kekayaan Belanda itu bisa diperhitungkan sih teman-teman. Jadi lebih ke B. Oke, apakah ada yang mau ditanyain nih? Atau clear semua sebelum lanjut ke nomor 20, terakhir nih. Terakhir. Oke, paham? Jelas, oke. Lanjut ya, terakhir nih. Oke, Dr. Sun Yat-sen memimpin gerakan politik untuk menggulingkan dinasti Qing melalui partai bentukannya Kuomintang atau Kuomintang mungkin teman-teman kenalnya, atau Partai Nasional. Melalui partainya, Dr. Sun Yat-sen memperkenalkan berbagai pemikiran baru berupa apakah A123, B13, apakah yang C24, yang D4, ataukah yang E semuanya nih. Oke, Hikmah bilangnya B. Yang lainnya B. Oke, boleh dong dijelasin kenapa B? Oke, boleh banget dijelasin dulu kenapa itu B. Alasannya, yang lain selain Hikmah dong. Salsa atau Yaya atau Dinda boleh. Atau langsung masuk aja nih ke pembahasannya. Oke, nggak ada. Oke, aku langsung masuk aja. Oke, langsung aja ya. Oke, mungkin udah pada ngantuk. Oke, kalau menurut aku ini yang ini benar semua ya teman-teman. Jadi gini, aku langsung dari pilihan opsinya aja juga sih. Dr. Sun Yat-sen itu terkenal akan pemikirannya yang namanya San Min Cui, di mana San Min Cui itu ada nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Nah, pemikirannya itu sebenarnya nanti efeknya juga menginginkan yang namanya kemerdekaan Cina, di mana Cina itu waktu kala itu dikuasai oleh bangsa asing. Dinasti Qing ini bangsa asing ya, bukan bangsa asli dari negara Cinanya langsung. Di mana ini dinasti Qing itu adalah dinasti Manchuria. Jadi inginnya tuh Dr. Sun Yat-sen itu bebas dari yang namanya Cina itu bebas dari kuasa negara asing dan termasuk juga bangsa-bangsa Eropa. Nah, terkait yang opsi 2 sama 3 itu setahu aku yang di opsi yang kedua itu ada juga revivalisme ajaran tradisional Cina tentang negara dan rakyat. Intinya tuh lebih ke demokrasinya teman-teman, enggak di Cina kan dahulu kan terkenalnya lebih ke konsep yang namanya dewa raja gitu, kayak ya udah yang dari dinasti gitu. Makanya ini aku lebih pilih yang E karena yang satunya ini benar, dan di opsi 4-nya ini juga benar. Dr. Sun Yat-sen itu maunya kemerdekaan Cina dari dominasi bangsa asing. Jadi ini E sih teman-teman. Atau mau adakah pertanyaan nih terkait soal terakhir ini? Atau masih dibingungin? Oke, yang tim B gimana nih? Pada pindahkah? Oke,
Paham nggak? Oke. Oke, pada paham semua ya. Oke, jadi gitu aja sih. Oke. Tadi agak bingung ke opsi 2. Oke, ke opsi yang nomor 2 itu revivalisme ajaran tradisional Cina itu kalau setahu aku lebih kayak waktu itu kan dinasti Qing itu sebenarnya benar-benar tunduk kepada yang namanya pemerintahnya Inggris, di mana mulai dari kalah dari Perang Candu. Nah, itu ajaran-ajaran tradisional Cina itu lebih ke nantinya lebih diatur sama negara-negara Inggris, sama negara-negara asing. Nah, Dr. Sun Yat-sen itu nggak mau ada kayak gituan lagi. Jadi lebih ke gimana ajaran tradisional Cina itu bisa balik lagi gitu. Kak, maaf tadi alasannya yang nomor 4 apa ya? Ini yang nomor 4 nih, kemerdekaan Cina dari dominasi bangsa-bangsa asing itu ini dinasti Qing-nya ini sendiri. Dinasti Qing itu adalah bangsa asing di Cina, di mana di dinasti kerajaan Cina kuno itu ada 2 dinasti bangsa asing. Ada dinasti Yuan, yaitu dinasti Mongol, sama dinasti Qing, dinasti terakhir dari kerajaan Cina. Nah, dinasti Qing itu dinasti adalah bangsa Manchuria yang berada di luar dari Cina. Makanya Dr. Sun Yat-sen ini nggak mau ada bangsa-bangsa asing lagi yang menguasai daratan Cina. Pengennya ya dari rakyatnya sendiri atau bangsa asli Cinanya sendiri. Jadi gitu sih. Oke, apakah sudah jelas Rara nih sama Dinda? Oke. Oke, clear ya. Oke, aku sebelum greeting buat terakhir atau closing statement nih, aku mau kasih semangat buat kalian. Intinya sih makasih aja sih udah berjuang sampai sekarang, kalau katanya Kunto Aji sih gitu. Karena makasih juga udah percayain proses teman-teman bareng Bersinar Project. Aku maaf juga kalau selama aku ngajar banyak kurangnya, jadi tetap semangat ya teman-teman buat berjuang. Terlebihnya dikit lagi udah pengumuman. Sama aku mau pengumuman bentar nih, kode kelasnya tadi jangan lupa kode kelasnya itu 627 ya teman-teman. Bentar mana sih? Oke. Sama. Oke, ini nanti kode kelasnya itu 627. Teman-teman yang di Discord jangan dikasih tahu. Jadi teman-teman yang di sini aja. Jadi kode kelasnya dicatat, nanti ada evaluasi di Discord itu nanti diisi. Nih, ada nih udah dikirim nih. Nah, itu diisi. Aku juga mau kasih tahu juga Bersinar Project lagi adain giveaway nanti buat teman-teman yang ikut ngabers ini, nanti bakal dikasih yang namanya giveaway tryout buat teman-teman sekalian. Ya, semoga nanti tryout-nya bisa berguna buat teman-teman sekalian dalam mempersiapkan terlebihnya Auto UGM ini. Gitu sih. Oke, aku mau dong foto. Oke, udah selesai. Bentar.